Bab 21 Gadis dengan perilaku yang aneh. Xia Qing menutupi wajahnya dan melihat Yang Siki dengan tidak percaya. Mengapa kakak sepupunya menamparnya demi pecundang ini? Jelas bahwa dirinya sendiri sedang membantunya bicara. Kata-kata adik sepupunya itu sangat mungkin untuk membiarkan dia melewati kekayaan dari Qin Lang. Selama bisa mendapatkan Qin Lang, maka hidupnya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ini tidak dapat diterima bagi Yang Siki yang berniat untuk menikah dengan keluarga kaya. Xia Qing, kamu sekarang sedang menghancurkan aku. Tahukah kamu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Qin Lang sekarang adalah pacarku. Xia Qing, tolong hormati dia, kata Yang Siki sambil berjalan mendekati Qin Lang. Kemudian meringkuk di dalam pelukan Qin Lang dan memelototi Xia Qing. Qin Lang benar-benar tidak menyangka Yang Siki akan menamparkan Xia Qing untuk dirinya sendiri. Jika dia terus tinggal di sini, takutnya situasinya akan semakin buruk. Sehingga Qin Lang membujuk mereka berdua dan meninggalkan cinta Hiroshima. Setelah Qin Lang pergi, kemarahan Yang Siki berangsur-angsur mereda. Pada saat ini, dia merasa sedikit bersalah terhadap Xia Qing, saat dia tidak tahu bagaimana untuk meminta maaf kepada Xia Qing. Tidak menyangka bahwa pada saat ini, Xia Qing malah tertawa. Adik sepupu, apakah kamu baik-baik saja? Xia Qing telah ditampar oleh dirinya sendiri. Tetapi mengapa dia masih bisa tertawa? Bukannya dirinya sendiri telah menamparnya dengan keras. Apakah otak Xia Qing sudah bermasalah? Kakak sepupu, kamu benar-benar hebat. Kamu menamparku tadi karena ingin membiarkan Qin Lang mendengar kata-katamu dengan sepenuh hati, bukan? Xia Qing masih mengira bahwa itu adalah tipuan dari Yang Siki. Dia menggosok wajahnya yang memerah, dan sedikit mengeluh. Kakak sepupu, meskipun kamu ingin berakting di depan anak itu, tamparanmu ini juga sangat kejam dan sekarang wajahku terasa kebas dan panas. Yang Siki baru saja menghela napas dengan lega. Untungnya, otak adik sepupunya tidak bermasalah. Sudahlah. Tamparanku tadi memang sedikit kejam dan adik sepupu, kamu jangan membenciku. Setelah aku sudah mendapatkannya, kamu akan mendapatkan keuntungan, kata Yang Siki sambil menyentuh wajah Xia Qing dengan lembut. Tentu saja, aku tahu bahwa Zhao Wei adalah keturunan generasi kedua yang kaya. Saat itu, kakak sepupu juga harus mengeluarkan uang puluhan ribu yuan kepada aku, bukan? Xia Qing berkedip pada Yang Siki. Hanya saja Xia Qing tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Yang Siki tentang dia bukanlah Zhao Wei. Itu harus, Yang Siki berkata sambil tertawa. Selama aku bisa bersama dengan Tuan Qin, apakah puluhan ribu yuan itu uang? Kedua orang kakak beradik itu segera melupakan ketidakbahagiaan mereka. Oh iya, kakak sepupu, bukannya kamu pernah mengatakannya sebelumnya bahwa ada orang yang super kaya yang pernah ke bankmu? Apakah dia pernah ke sana lagi dalam beberapa hari ini? Aku meminta kamu untuk membantu aku mendapatkan nomor ponselnya. Apakah kamu sudah mendapatkannya? Di dalam mata Xia Qing ada bintang terang yang bersinar dan hatinya penuh dengan penantian. Untuk apa kamu menginginkan nomor ponselnya? Tanya Yang Siki dengan waspada. Tentu saja mengejarnya. Sulit untuk bertemu dengan orang kaya yang seperti itu. Jika aku punya informasi kontaknya, aku juga harus mencoba segala cara untuk mendapatkannya, kata Xia Qing sambil memikirkannya. Oh, setelah mendengar kata-kata Xia Qing, Yang Siki berpikir. Kemudian pada saat yang bersamaan, dia merasakan aura bahaya yang kuat. Dia masih belum datang dalam beberapa hari ini. Tunggu, dia sudah datang. Aku akan meminta nomor ponselnya untukmu, oke? Terima kasih, kakak sepupu. Xia Qing tersenyum dengan manis. Aku sekarang sangat ingin bertemu dengan anak muda yang kaya itu. Aku rasa dia Hawa pasti sangat tampan. Meskipun tidak tampan, ada baiknya jika dia punya uang. Hais, mengapa tidak ada orang kaya di sekitarku? Yang Siki diam-diam merasa bersyukur dan untungnya Xia Qing masih belum mengetahui situasi Qin Lang. Pada saat yang bersamaan, dia merasa sangat konyol. Adik sepupu, anak muda kaya yang kamu impikan adalah Qin Lang yang selalu kamu suruh. Bukannya kamu ingin terus mengejarnya, tetapi kamu setiap hari masih memperlakukannya seperti itu padanya.
Ketika masing-masing dari kedua orang kakak beradik itu sedang berpikir, Qinlang sudah kembali ke kampus. Saat ini sudah jam 6 sore. Qinlang merasa perutnya sedikit lapar dan langsung pergi ke Meisi Meike di dalam kampus. Meisi Meike adalah restoran yang dikontrak oleh kampus untuk perorangan dan harganya jauh lebih tinggi beberapa kali lipat daripada kantin di dalam kampus. Ketika memasuki restoran, sudah ada beberapa mahasiswa di dalamnya. Qinlang berjalan ke meja depan sambil mengantri. Pada saat ini, terdengar sebuah suara ironis di belakang Qinlang. Yo, dia juga datang ke sini untuk makan bukan? Benar-benar kaya. Lihatlah gaya berpakaiannya yang begitu compang-camping. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Apakah dia tidak merasa malu untuk makan di Meisi Meike? Sudah cukup baginya untuk menghabiskan biaya hidupnya dalam beberapa hari. Bagaimana dia yang miskin tega untuk menghabiskan uang ini? Tebaklah apakah dia mendapatkan uang itu atau mencurinya. Sial. Dirinya sendiri bukannya hanya datang ke Meisi Meike untuk makan. Siapakah yang mengatakan dirinya sendiri dengan begitu keji? Di dalam hati Qinlang, amarahnya tiba-tiba membara. Dia menoleh ke belakang dan melihat ketiga gadis yang datang. Semuanya berpakaian modis dan tidak ada bedanya dengan gadis kecil di samping jalan. Hanya saja Qinlang sama sekali tidak mengenal ketiga orang ini. Jika tidak mengenalnya, mengapa mereka harus menyindirnya? Ketika Qinlang merasa bingung, ketiga gadis itu berjalan tanpa melihatnya dan langsung melewatinya. Bukannya mereka sedang mengatakan dirinya sendiri. Pada saat ini, Qinlang baru saja sadar. Dia hanya melihat ketiga gadis itu berjalan ke paling depan dan berdiri di depan seorang gadis. Ketiga gadis itu melipatkan tangannya sambil mengunyah permen karet. Kemudian menatap gadis itu dengan jijik. Qinlang sengaja melihat gadis itu. Dia mengenakan pakaian setengah lengan putih dan bahan pakaiannya terlihat sangat murahan. Tubuh bagian bawahnya mengenakan celana jeans. Dan modelnya sudah keluar sejak 7 hingga 8 tahun yang lalu. Kakinya mengenakan sepasang sepatu kanvas putih. Lihatlah gadis ini. Namanya Zhong Yu. Dia adalah mahasiswi termiskin di kelas kami. Dia selalu mendapatkan beasiswa dan tunjangan kemiskinan untuk setiap tahunnya. Lihatlah untuk apa dia datang ke sini. Makan di restoran yang paling mahal di dalam kampus. Benar-benar tidak tahu malu. Zhong Yu, apakah kamu tidak malu? Jika kamu miskin, kamu juga bisa jujur. Tetapi sekarang kamu malah datang ke sini dan menghabiskan uang sekolah untuk makan. Apakah kamu merasa tidak bersalah? Kamu tidak tahu malu bukan? Baiklah, biarkan semuanya melihatnya seperti apa penampilanmu yang murahan itu. Kemudian, ketiga gadis itu langsung melawannya. Kedua orang dari mereka mengontrol tangan Zhong Yu. Sedangkan satu orang lainnya menjambak rambut Zhong Yu ke belakang dengan kuat. Zhong Yu sama sekali bukan lawan mereka. Dia sedang berjuang, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya. Dan hampir saja akan terjatuh. Qinlang baru saja melihat wajah Zhong Yu. Dia sangat putih tanpa riasan dan terlihat sangat cantik. Saat ini, bibirnya yang tipis ditekan dengan rapat dan matanya juga dipejamkan. Dia membiarkan ketiga gadis itu menyerangnya tanpa bersuara. Pada akhirnya, Zhong Yu telah dijatuhkan ke lantai oleh ketiga orang itu. Memang pantas kamu murahan. Ketiga gadis itu menatap Zhong Yu yang terjatuh ke lantai dengan angkuh. Pada saat ini, giliran Zhong Yu untuk memesankan makanan. Pelayan bertanya pada Zhong Yu dengan hati-hati. Apakah masih ingin memesankan makanan? Zhong Yu bangkit dan berkata, sambil melihat pelayan. Berikan aku 2 porsi paella dan 2 botol Evian. Aku akan membawa pulang. Paella seharga 58 yuan per porsi. Sedangkan Evian seharga 39 yuan per botol. Bahkan di dalam restoran Meisi Meike, itu juga sudah sangat mahal. Ketika yang lainnya mendengar Zhong Yu memesan makanan yang begitu mahal, mereka juga merasa sangat tidak senang. Pantas dipukul oleh orang. Dia menghabiskan tunjangan kemiskinan yang seperti ini. Aku masih tidak sanggup minum Evian. Tetapi tidak menyangka orang yang menerima tunjangan kemiskinan malah bisa meminumnya. Aku ingin memberi respon kepada kampus dan membiarkan dia menjadi selebritas kampus. Sekali makan 2 porsi.
Apakah dia terlahir dari hantu yang kelaparan? Ketika mendengar hinaan orang lain tentang dirinya sendiri, Zhong Yu tampaknya acuh tak acuh. Matanya tertuju pada koki yang sedang memasak di dalam jendela. 2 porsi paella itu segera akan selesai disajikan. Zhong Yu membayarnya, lalu membawa paella dan air mineral Evian dan berjalan keluar dengan cepat. Ketika melihat bayangan punggung gadis itu yang pergi, Qinlang menghela nafas di dalam hatinya. Gadis ini terlihat cantik, tetapi terlalu rakus akan kesenangan. Kondisi keluarganya sudah seperti itu, tetapi dia malah menggunakan tunjangan kemiskinan untuk membeli makanan yang mahal itu. Siapa yang tidak marah setelah menyaksikan hal ini? Yo, di sini masih ada satu orang lagi. Lihatlah. Apakah dia terlihat seperti pasangan dengan yang tadi? Lihatlah gaya berpakaiannya. Benar-benar cocok dengan Zhong Yu. Qinlang menoleh dan ketiga gadis itu menunjuk dirinya sendiri lagi. Qinlang baru saja menyaksikan kepedasan dari ketiga gadis itu. Dia juga tidak ingin berselisih dengan ketiga gadis itu. Sehingga dia tidak makan lagi dan berjalan keluar dari dalam restoran dengan cepat. Begitu dia keluar, Qinlang masih bisa melihat bayangan punggung Zhong Yu. Mengapa gadis ini membeli 2 porsi makan sendirian? Qinlang merasa bingung. Lalu mengikuti Zhong Yu dari belakang selangkah demi selangkah. Qinlang mengikuti Zhong Yu ke sebelah danau Ransi di kampus. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di sekitar danau Ransi dan sinar matahari yang terbenam tersebar di permukaan danau. Garis emas yang kilau itu terlihat sangat indah. Qinlang bersembunyi di balik pohon dan diam-diam menatap Zhong Yu. Dia hanya melihat Zhong Yu meletakkan paella dan air mineral Evian di atas batu. Dia berjongkok di samping batu dan perlahan menyantapnya dengan sumpit. Saat dia makan, ada 2 garis air mata di matanya dan Qinlang bisa mendengar suara hidungnya yang mengendus. Mungkinkah karena tidak pernah makan nasi yang mahal, sehingga merasa terharu sampai menangis hari ini? Tidak ada siapapun yang pernah membawa nasi ke samping danau. Qinlang hanya merasa perilaku Zhong Yu aneh. Setelah melihatnya beberapa saat, Qinlang hendak berbalik dan pergi. Pada saat ini, Zhong Yu meletakkan sumpitnya. Dia perlahan berdiri. Setelah makan, setidaknya harus membuang sampah bukan? Gadis ini benar-benar tidak beretika. Qinlang berkata di dalam hatinya. Zhong Yu tidak pergi. Tetapi dia berlutut ke arah timur laut dan mengetukkan kepalanya 3 kali dengan serius. Ada apa yang terjadi? Apakah harus bersujud untuk makan? Zhong Yu berdiri dan berjalan menuju danau dengan yakin. Apakah gadis ini ingin bunuh diri? Sebuah pemikiran melintas di kepala Qinlang. Zhong Yu sudah menjawabnya. Dengan tingkah lakunya, dia berjalan ke danau, lalu melompat ke dalam air. Bab 22 Apa yang disembunyikan olehnya Qinlang juga bergegas melompat ke dalam danau tanpa memikirkannya saat Zhong Yu melompat. Untungnya, Qinlang bisa berenang. Dia meraih pakaian Zhong dan berenang menuju tepi danau dengan cepat. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi mati. Ketika Qinlang meraihnya, Zhong Yu ingin menyingkirkan tangan Qinlang. Tetapi begitu Qinlang meraihnya, dia tidak akan melepaskannya. Pada akhirnya, setelah mengeluarkan banyak usaha, akhirnya Qinlang telah membawa Zhong Yu ke tepi danau dengan selamat. Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi mati? Kata Zhong Yu dengan sedih sambil duduk di atas rumput di tepi danau. Pada saat ini, tubuh Zhong Yu basah kuyup. Pakaiannya menyatu dengan tubuhnya dan menunjukkan tubuhnya yang halus, yang terlihat sangat kasihan. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Qinlang terengah-engah. Dia benar-benar tidak paham dengan perilaku dan pemikiran Zhong Yu. Mudah buat kamu yang ingin mati. Tetapi apakah kamu pernah memikirkan kedua orang tuamu? Siapa yang akan menghidupi mereka di masa depan? Negara ini telah mengasuhmu selama bertahun-tahun dan pada akhirnya, beginikah caramu untuk membalas masyarakat? Otakmu benar-benar rusak. Qinlang ingin memarahi Zhong Yu sampai sadar dan membangkitkan keinginannya untuk bertahan hidup. Setelah mendengar kata-kata Qinlang, Zhong Yu sedikit terkejut. Dia memeluk lututnya dan tidak merasa gelisah seperti tadi lagi. Kamu bilang bahwa kamu tidak takut mati. Tetapi mengapa kamu tidak memiliki keberanian untuk hidup? Sikap Qinlang sedikit mereda. Pada saat ini, Zhong Yu mendongak dan menatap Qinlang dengan kedua mata besarnya yang berair.
Ada cahaya di kedua matanya dan tampaknya sangat menyedihkan. Qin Lang tiba-tiba merasa bahwa gadis yang lemah ini tidak seperti yang dia pikirkan. Jika bisa terus bertahan hidup, siapa yang akan memilih untuk mati? Nada bicara Zhong Yu penuh ketidakberdayaan. Kesulitan apa yang kamu temui? Bisakah memberitahukannya padaku? Atau tidak aku bisa membantumu? Tanya Qin Lang dengan antusias. Ketika melihat tatapan Qin Lang yang tulus, Zhong Yu merasa bahwa dia benar-benar ingin membantu dirinya sendiri. Pada saat ini, kehangatan muncul di dalam hatinya dan membuatnya merasa sangat nyaman. Kamu tidak bisa membantuku. Ketika memikirkan situasinya sendiri, hati Zhong Yu kembali menjadi dingin. Lagi, katakan saja, percaya padaku. Aku pasti bisa membantumu. Dirinya sendiri adalah generasi kedua yang super kaya. Bukannya mudah untuk membantunya. Lupakanlah. Aku sangat menghargai kamu yang memiliki pemikiran ini. Zhong Yu tersenyum tipis dan merasa bahwa orang asing di depannya ini begitu hangat. Baiklah, Qin Lang menghela nafas dan berkata dengan serius. Namun, aku berharap kamu bisa berjanji denganku untuk tidak melakukan hal yang bodoh ini lagi ke depannya. Oke, aku berjanji padamu. Jawab Zhong Yu. Qin Lang baru saja merasa tenang. Kemudian menarik Zhong Yu untuk berdiri. Oh iya. Lain kali jangan pergi membeli makanan yang mahal itu lagi. Karena itu benar-benar tidak bisa dibeli oleh kondisi keluargamu yang seperti ini. Zhong Yu tersipu malu sambil menundukkan kepalanya. Kemudian kedua tangannya menarik sudut pakaiannya dan berbisik. Sebenarnya, aku biasanya makan tidak lebih dari 10 yuan sehari. Hari ini aku berpikir bahwa aku akan meninggalkan dunia ini. Sehingga aku memberanikan diri pergi ke Meisi Meike untuk memesankan paella. Ketika mendengar suara Zhong Yu yang lembut, Qin Lang menjadi simpatik. Lalu mengapa kamu memesankan 2 porsi? Aku merasa bahwa itu terlalu boros jika memakan nasi yang seharga 200 yuan. Untuk menenangkan hatiku, aku sudah tidak makan selama 2 hari. Sehingga aku sangat lapar dan memesankan 2 porsi. Ketika membicarakannya sampai terakhir, suara Zhong Yu menjadi semakin kecil. Begitukah? Ketika melihat Zhong Yu yang pemalu, Qin Lang merasa dia sangat lucu. Kemarilah. Zhong Yu meraih Qin Lang dan berjalan kembali ke depan batu di mana tempat letaknya paella. Dia tersenyum lembut kepada Qin Lang, lalu mengambil sekotak paella dan membawanya kepada Qin Lang. Untukmu, makanlah. Tidak perlu. Bukannya kamu lapar. Cepat makan. Tolak Qin Lang. Kamu makan saja. Aku baru saja tahu bahwa 1 kali makan hanya bisa diurus sekali. Aku sudah kenyang. Ambillah. Zhong Yu mengangkat dagunya. Baiklah. Qin Lang mengambil kotak makanan. Lalu duduk di atas batu untuk makan. Kamu juga duduk. Saat Qin Lang makan, Zhong Yu melihatnya. Yang membuatnya merasa sangat malu. Lia. Zhong Yu duduk di sebelah Qin Lang. Qin Lang menghabiskan banyak tenaga tadinya dan saat ini memang sangat lapar. Sehingga dia makan dengan sangat lezat dan nasi juga menempel di wajahnya. Zhong Yu menggunakan tangannya untuk membantu Qin Lang mengambilnya. Qin Lang tercengang dan hatinya merasa sejenis perasaan yang aneh. Terima kasih. Qin Lang dan Zhong Yu sedang mengobrol sambil makan. Qin Lang baru saja tahu bahwa Zhong Yu tadinya berlutut terhadap ibunya di kampung halamannya di timur laut sana dan meminta permohonan maafnya atas durhakanya sendiri. Makanannya telah selesai dimakan dan saat ini ada suasana yang istimewa di antara keduanya. Itu. Bisakah aku besok bertemu denganmu di sini? Kata Qin Lang dengan sedikit malu sambil menggaruk kepalanya. Kesan yang diberikan Zhong Yu padanya sangat baik dan ada sejenis perasaan di dalam hatinya untuk melindungi gadis ini. Jika dia tidak bisa bertemu dengannya ke depannya, Qin Lang akan merasa sangat kosong di dalam hatinya. Zhong Yu juga tidak menyangka bahwa Qin Lang akan bertanya pertanyaan seperti itu dan pipinya menjadi merah. Bisa, Zhong Yu mengikuti kata hatinya sendiri. Hari berikutnya, setelah Qin Lang menyelesaikan kelasnya, dia datang ke tepi danau Ransi pada siang harinya. Di sana, dia telah melihat sosok tubuh halus yang sedang duduk di atas batu kemarin. Qin Lang merasa gembira di dalam hatinya dan berjalan selangkah demi selangkah. Zhong Yu yang sedang memegang kantong plastik merah kuning di tangannya telah mendengar langkah kakinya Qin Lang. Dia berbalik
Kemudian berdiri dan mengulurkan kantong plastik itu kepada Qin Lang. Untukmu, Qin Lang benar-benar terkejut dan mengambilnya. Ada buah persik, plum dan aprikot di dalam kantong plastik. Hanya saja setiap buahnya terlihat tidak sempurna. Ini adalah buah yang kamu belikan untukku secara khusus. Terlalu mahal. Jangan membelinya lagi ke depannya. Saat Qin Lang merasa sangat terharu. Dia tahu bahwa ini adalah makanan yang sangat biasa bagi orang lain. Tetapi bagi Zhong Yu, makan buah merupakan sebuah kemewahan. Makanlah. Ini tidak mahal. Aku membeli buah-buahan musiman dan ini adalah sisa buah yang dipilih oleh orang lain. Bos menjualnya padaku dengan setengah harga. Setelah aku mencucinya dengan bersih, aku memotong bagian yang rusak dan membawanya untukmu. Berharap kamu tidak merasa keberatan, kata Zhong Yu dengan sedikit tidak percaya diri. Bagaimana aku bisa merasa keberatan? Qin Lang terkejut oleh pemikiran Zhong Yu. Dia menabung dan membeli buah-buahan untuk dirinya sendiri. Tetapi masih sangat peduli dengan pemikirannya sendiri. Qin Lang mengambil buah persik dan memasukkan ke dalam mulutnya. Sari buahnya memercik di dalam mulut. Enak. Kamu juga makan. Buah persik ini sangat manis. Qin Lang mengambil buah persik dan menyerahkannya kepada Zhong Yu. Zhong Yu tersenyum manis saat melihat Qin Lang yang makan begitu banyak. Kemudian memasukkan buah persik ke dalam mulutnya. Selanjutnya dalam beberapa hari ini, Qin Lang dan Zhong Yu selalu bertemu di tepi danau setiap siang. Setiap kali Qin Lang datang, dia akan membeli nasi di kantin dan datang ke sini untuk makan bersama Zhong Yu. Sedangkan Zhong Yu juga tidak menolaknya. Tentu saja, apa yang dibeli Qin Lang adalah makanan yang paling umum. Dia masih tidak ingin membiarkan Zhong Yu tahu dengan identitasnya. Dia malah lebih menyukai situasi sekarang ini. Hari ini, Qin Lang membeli seporsi tahu dan seporsi sayuran rebus. Lalu datang ke tepi danau Ranxi. Yang anehnya adalah, bahwa hari ini Zhong Yu malah tidak ada di sini. Harus tahu bahwa biasanya Zhong Yu pasti sudah datang lebih awal. Mungkin saja hari ini ada sesuatu hal yang menunda Zhong Yu. Qin Lang duduk di atas batu dengan santai. Zhong Yu tidak pernah makan makanan yang layak. Dia pasti akan merasa sangat senang jika Qin Lang membawanya ke hotel yang terbaik di Jinling. Qin Lang duduk di atas batu dan setelah menunggunya selama 20 menit, Zhong Yu masih belum datang. Ketika melihat sayuran akan dingin, Qin Lang mengeluarkan ponselnya dan meneleponnya. Zhong Yu, di manakah kamu sekarang? Itu. Maafkan aku, Qin Lang. Hari ini aku tidak bisa pergi. Terdengar suara Zhong Yu dari dalam panggilan. Hari ini kelas kami sedang melakukan percobaan di gedung laboratorium dan tidak bisa pergi. Kamu makanlah. Setelah selesai berbicara, Zhong Yu langsung menutupi panggilannya. Halo. Qin Lang melihat ponselnya dengan aneh dan kemudian menepuk keningnya lagi. Zhong Yu tidak bisa datang. Tetapi dirinya sendiri juga bisa mengantar makanannya untuknya. Ketika memikirkan hal ini, Qin Lang membawa makanan dan berjalan cepat ke arah gedung laboratorium. Ketika dia tiba di gedung laboratorium, Qin Lang menelepon Zhong Yu bahwa dia sudah tiba di gedung laboratorium. Kemudian bertanya di manakah posisi Zhong Yu berada. Kamu sudah pergi ke gedung laboratorium, itu. Aku sekarang sudah meninggalkan gedung laboratorium. Kamu makanlah sendiri. Jangan mengurus aku lagi, terdengar suara Zhong Yu yang melengking dari dalam panggilan. Ketika Qin Lang bertanya pada Zhong Yu tentang posisinya, Zhong Yu sudah menutupi panggilannya. Qin Lang tiba-tiba merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Apakah Zhong Yu menyembunyikan sesuatu hal darinya? Qin Lang merasa semakin tidak nyaman. Dia keluar dari gedung laboratorium dan sekaligus membuang makanannya ke dalam tong sampah. Kemudian mulai mencari Zhong Yu di tempat yang pernah dia muncul, kantin, supermarket, ruang air panas. Qin Lang sudah menemukan semua tempat yang harus dia cari, tetapi tidak melihat bayangan dari Zhong Yu. Saat meneleponnya, dia juga tidak menjawabnya. Pada saat ini, Qin Lang benar-benar tidak ada cara lagi. Hatinya tampaknya berantakan seperti bola benang yang telah dikacaukan oleh anak kucing. Qin Lang berjalan ke dalam lapangan dengan sedih dan duduk di atas rumput. Dia menatap ke orang-orang yang sedang berlari dengan kosong mata. Qin Lang berbinar saat dia melihat sosok tubuh kecil yang duduk di pojok sana.
Siapakah dia selain Zhong Yu? Sesaat, Qin Lang merasa seperti telah pulih dari keadaan tersesat. Kemudian berdiri dengan cepat dan berlari menuju ke arah Zhong Yu. Zhong Yu, mengapa kamu tidak menjawab panggilanku? Qin Lang berjalan ke sisi Zhong Yu dan bertanya padanya. Qin Lang merasakan sedikit keluhan di dalam hatinya. Tetapi ketika Zhong Yu mendongak, Qin Lang tercengang. Wajah Zhong Yu memar. Begitu juga dengan matanya. Wajah kecil Zhong Yu yang awalnya cantik, sekarang sudah penuh dengan bekas luka. Bab 23. Ketiga orang yang tidak toleran. Ada apa denganmu? Amarah melonjak di tubuh Qin Lang. Tidak apa-apa. Kamu. Mengapa kamu di sini? Baru saja Zhong Yu fokus untuk menyeka bekas lukanya dengan kapas dan alkohol dan sama sekali tidak memperhatikan Qin Lang yang sudah datang. Dia menundukkan kepalanya dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Coba aku lihat. Qin Lang duduk di samping Zhong Yu, lalu meraih tangannya dan perlahan-lahan menarik tangan Zhong Yu ke bawah. Jika melihatnya dari dekat, bekas luka di wajah Zhong Yu terlihat lebih mengerikan. Bahkan masih mengalir darah keluar. Katakan padaku, siapa yang memukulmu seperti ini? Qin Lang melihatnya sangat tertekan. Itu adalah Zheng Yan. Tetapi tidak apa-apa. Mereka hanya menyentuh aku 2 kali dengan pelan, kata Zhong Yu dengan takut. Ketiga gadis yang menyindirmu di Meisi Mei kepada hari itu bukan. Aku sekarang pergi mencari mereka. Sambil berkata demikian, Qin Lang berdiri dan bersiap-siap untuk membalas dendam terhadap Zheng Yan dan lainnya. Jangan pergi. Zhong Yu meraih Qin Lang dengan cepat. Mereka tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Karena ada seseorang yang mendukung Zheng Yan di belakang. Jika kamu pergi mencari mereka, pada akhirnya kamu yang dirugikan. Kalau begitu, apakah membiarkan mereka terus menindasmu? Qin Lang mengerutkan kening dan melirik Zhong Yu. Ketika Qin Lang berkata demikian, Zhong Yu menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, ini juga demi kebaikanmu sendiri. Lain kali aku akan berusaha untuk menghindari mereka. Baiklah, Qin Lang menjadi simpatik. Saat ini, Zhong Yu sedang berpikir tentang keselamatan dirinya sendiri. Mengapa gadis bodoh ini begitu baik, tetapi masih harus diperlakukan seperti ini? Pergilah. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Qin Lang meraih tangan Zhong Yu dan hendak pergi. Tidak. Rumah sakit sangat mahal. Aku tidak punya uang sebanyak itu, kata Zhong Yu dengan pelan dan berdiri di tempat dengan diam. Aku tidak membiarkan kamu membayarnya. Qin Lang menata Zhong Yu dengan tak berdaya dan langsung menariknya ke rumah sakit kampus. Luka Zhong Yu ditangani segera dan Qin Lang telah melunasi tagihannya. Terima kasih. Aku akan mengembalikan uang itu padamu ke depannya. Zhong Yu menatap Qin Lang dan merasa sangat bahagia. Dia bisa merasakan perhatian Qin Lang terhadapnya tadi. Tidak pernah ada pria satupun yang peduli padanya seperti Qin Lang. Mari kita bicarakan nanti. Apakah Qin Lang akan peduli dengan uang ini? Kamu masih belum makan sekarang bukan? Aku akan membawamu ke Xian Yaju untuk makan. Xian Yaju. Mata Zhong Yu membelalak. Dia sama sekali tidak pernah berpikir untuk makan di Xian Yaju. Jangankan Xian Yaju. Bahkan Zhong Yu sampai sekarang masih belum pernah makan seporsi nasi yang seharga 15 yuan di kantin. Tidak perlu lagi. Di sana terlalu mahal. Aku merasa makanan di kantin cukup lezat. Sebelum Zhong Yu selesai berbicara, Qin Lang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan meraih tangan Zhong Yu dengan dominan sambil berjalan keluar kampus. Ikuti aku saja. Hari ini kamu cukup untuk makan dan jangan memikirkan yang lainnya. Ketika datang ke Xian Yaju, Zhong Yu pada awalnya sedikit gugup karena Qin Lang terlihat tidak sebaik darinya. Apakah dia pernah datang ke Xian Yaju? Apakah dia akan membuat lelukon? Tetapi setelah melihat Qin Lang memesankan makanan dengan santai, batu besar di hati Zhong Yu akhirnya lepas. Dia tiba-tiba merasa Qin Lang sangat misterius. Bahkan ada sejenis temperamen samar yang telah melihat dunia. Tunggu aku di sini. Aku pergi ke kamar mandi dulu. Aku akan kembali sesaat. Setelah Qin Lang selesai berbicara, dia berjalan ke arah kamar mandi. Zhong Yu duduk di kursi sendirian, sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Dia masih belum pernah ke restoran kelas atas sebelumnya, sehingga dia sangat penasaran dengan segalanya.
Apakah itu adalah Zhong Yu? Terdengar sebuah suara yang membingungkan dari belakang Zhong Yu. Saraf Zhong Yu menegang lagi. Lalu kedua tangannya mengepal tinju dan dia bisa mendengar bahwa orang yang berbicara adalah Zheng Yan. Hei, ternyata dia. Aku masih mengira bahwa aku salah mengenalnya. Zheng Yan berdiri di depan Zhong Yu sambil menatapnya dengan bercanda. Selain Zheng Yan, masih ada kedua gadis lainnya di sana. Apakah orang ini semakin gila? Dalam beberapa hari yang lalu, dia makan di Meisi Meike dan hari ini semakin keterlaluan. Beraninya dia datang ke Xian Ya untuk makan. Dasar kamu tidak tahu malu. Apakah kamu bisa sembarang menghabiskan tunjangan kemiskinan dan beasiswa dari sekolah? Di sini, kami hanya datang sekali dalam 1 minggu. Sedangkan kamu yang miskin. Ada syarat apa untuk makan di sini? Sambil berbicara demikian, Zheng Yan sudah terbiasa untuk menjambak rambut Zhong Yu, kemudian menariknya dengan keras. Leher Zhong Yu bersandar ke belakang dan memperlihatkan lehernya yang putih bagaikan salju. Aku mohon pada kalian, jangan memukulku di sini lagi. Setelah aku kembali, terserah kalian untuk bagaimana memukulku. Zhong Yu tidak ingin membiarkan Qin Lang melihat saat dia dipukul. Ketika Zhong Yu memohonnya, Zheng Yan dan lainnya merasa lebih puas dan satu persatu dari mereka tersenyum lebih bahagia. Hari ini anak ini telah meminta pengampunan pada kita. Ajaib, dulunya. Tidak peduli bagaimana kita memukulnya. Jangankan meminta pengampunan. Bahkan bersenandung pun tidak ada. Kamu bilang untuk melepaskanmu dengan begitu saja. Bagaimana dengan muka kami? Kata Zheng Yan sambil mencibir. Dia menjambak rambut Zhong Yu. Kemudian menariknya ke belakang dengan kuat dan mendekati wajah Zhong Yu sambil berkata dengan muram. Kamu membiarkan aku melepaskanmu. Aku malah tidak ingin melepaskanmu begitu saja. Karena ini baru bisa membuktikan bahwa kamu yang jalang akan selalu menjadi seekor anjing di bawahku untuk selamanya. Setelah itu, Zheng Yan melepaskan Zhong Yu. Kemudian mengangkat lengannya dan menampar Zhong Yu. Bekas luka di wajah Zhong Yu baru saja ditangani. Ketika Zheng Yan menamparnya, beberapa di antaranya robek lagi dan sangat menyakitkan. Zhong Yu berlari keluar. Bajingan, kesinilah, larilah. Atau tidak aku akan membunuhmu setelah kembali ke asrama pada malam hari ini. Zheng Yan dan lainnya berteriak dengan ganas terhadap Zhong Yu. Zhong Yu bukanlah orang bodoh. Dia hanya ingin pergi dari sini secepat mungkin. Karena di sini hanya bisa ditindas oleh Zheng Yan dan lainnya. Dalam proses pelarian Zhong Yu, dia bertemu dengan seseorang yang memiliki tubuh yang kekar. Sekilas melihatnya, dia adalah Qin Lang. Tiba-tiba, hati Zhong Yu tampaknya sedikit lebih rileks. Qin Lang melirik keadaan Zhong Yu bersama Zheng Yan dan lainnya dan sudah menebak apa yang terjadi tadinya. Qin Lang menopang Zhong Yu dan menatap Zheng Yan dengan dingin. Bukannya itu adalah pecundang miskin satu lagi di Meisi Meike? Apakah keduanya sudah berpacaran? Haha, benar-benar cocok. Zheng Yan sama sekali tidak peduli dengan Qin Lang. Aku bilang mengapa gadis ini selalu bersembunyi di luar akhir-akhir ini. Ternyata dia sudah mencari pria di luar. Dasar wanita jalang yang tidak tahu malu. Kamu juga hanya pantas untuk pecundang miskin itu. Satu gadis lainnya juga mengomel dengan sinis. Mengapa harus menamparnya? Tanya Qin Lang tanpa ekspresi. Mengapa? Apakah kami masih perlu alasan untuk menamparkan seorang pecundang miskin? Zhong Yu adalah seekor anjing di asrama kami untuk bersenang-senang. Pernahkah kamu mendengar bahwa perlukah pemilik butuh alasan untuk memukul anjing? Sungguh konyol sekali. Zheng Yan terkekeh ringan dan berkata dengan jijik. Aku peringatkan kalian. Jangan pernah menyentuhnya lagi untuk ke depannya, kata Qin Lang dengan tatapannya yang dingin. Aduh, kamu masih ingin membelah gadis ini bukan? Ayo, sentuhlah aku jika kamu berani. Aku beritahu kamu, kami akan terus menggertaknya untuk ke depannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kata Zheng Yan dengan menantang. Qin Lang hendak ingin menampar Zheng Yan, tetapi Zhong Yu menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, ketiga pria masuk dari luar dan gaya berpakaiannya sangat modis. Mereka seharusnya sudah berjanjian dengan Zheng Yan untuk makan.
sehingga mereka berjalan langsung mendekati Zeng Yan. Kakak Zeng, ada apa ini? Apakah anak itu menyinggung Anda? Seorang pria kekar yang berkepala datar menunjuk ke arah Qin Lang dan bertanya kepada Zeng Yan. Bodoh. Beraninya kamu menyinggung kakak Zeng. Aku akan memberitahukanmu sekarang bahwa kami semua adalah anggota dari organisasi Naga Biru. Jika kamu mengenalinya, jangan sempat berurusan dengan kami. Jika kamu telah membuat kami marah, kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensi itu. Kata dari seorang pria yang bertato di lengannya. Satu pria lainnya mendorong Qin Lang dengan tangannya. Keluar sana. Atau tidak aku akan memukulmu sekarang. Ayo kita pergi. Qin Lang ingin langsung berurusan dengan mereka. Tetapi Zhong Yu meraih tangannya dan berbisik demikian ketika Qin Lang memikirkannya. Ini bukanlah pilihan yang bijak untuk berurusan dengan mereka sekarang. Tidak apa-apa jika dirinya sendiri terluka. Tetapi jika Zhong Yu terluka lagi, itu tidak baik. Oleh karena itu, dia hanya bisa keluar bersama Zhong Yu. Bagaimanapun, dia masih punya waktu dan dirinya sendiri harus mengajari Zeng Yan dan lainnya untuk menjadi orang. Apakah kamu tidak membela pacar kecilmu lagi? Aduh, sungguh memalukan. Jika aku punya pacar yang seperti kamu, aku pasti putus denganmu. Zeng Yan melipatkan tangannya di belakang sambil menyindirnya dengan bangga. Apakah itu organisasi Naga Biru? Setelah keluar dari Xian Yaju, Qin Lang bertanya pada Zhong Yu. Organisasi Naga Biru adalah sebuah organisasi di sekitar kampus kami. Kekuatannya sangat kuat. Zeng Yan dan lainnya adalah anggota dari organisasi Naga Biru. Sehingga aku menarikmu tadi. Karena kita tidak sanggup untuk menyinggung mereka. Jawab Zhong Yu. Qin Lang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa dia harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberitahu Zhong Yu bahwa dia bukanlah orang yang mudah disinggungkan. Oh iya, aku akan keluar dari asrama. Zhong Yu menatap Qin Lang sambil berkata, aku sudah melihat di sekitar kampus. Ada kamar yang seharga 2 hingga 300 yuan. Meskipun di dalamnya hanya ada sebuah kasur. Bahkan tidak ada wifi. Tetapi aku merasa itu sudah cukup baik. Dan aku bersiap-siap untuk menyewanya. Setelah Qin Lang mendengarnya, dia merasa sangat setuju padanya. Jika Zhong Yu tinggal di luar, dia tidak perlu ditindas oleh Zeng Yan lagi. Tetapi kamar yang seharga 2 hingga 300 yuan terlalu sederhana dan Qin Lang bersiap-siap mencari kamar untuk Zhong Yu. Kemudian pada saat itu, dia akan memberikan kejutan pada Zhong Yu. Qin Lang kembali membersihkan luka Zhong Yu lagi dan makan di dalam kantin. Keesokan harinya, Qin Lang memanggil taksi dan langsung pergi ke kompleks kecil yang bernama Perumahan Pulau Cui, yang tidak jauh dari Universitas Jinling. Qin Lang telah memikirkannya bahwa dirinya sendiri sekarang juga bukan tidak punya uang. Mengapa tidak langsung membelikan satu set rumah untuk Zhong Yu? Itu jauh lebih nyaman daripada menyewa di luar sana. Perumahan Pulau Cui adalah kompleks kecil yang baru berkembang dalam beberapa tahun ini. Kompleks kecil yang super mewah di Jinling ini memiliki lalu lintas yang lancar, lokasi yang strategis dan dekat dengan Universitas Jinling. Qin Lang langsung pergi ke bagian penjualan dan satu persatu staf penjualan di dalamnya jauh lebih cantik. Hanya menjual satu set rumah, mereka akan mendapatkan komisi sebesar 4 hingga 50 ribu yuan. Oleh karena itu, Qin Lang juga pernah mendengar teman sekelasnya berkata bahwa staf penjualan di sini rela untuk melakukan hal-hal yang memalukan dengan tamu di sini demi menjual rumah. Ketika para staf penjualan melihat ada tamu yang masuk, mereka langsung menyapanya dengan senyuman. Tetapi ketika melihat Qin Lang masuk, tidak ada satupun yang melangkah maju untuk melayaninya. Karena dari segi penampilannya, dia terlihat seperti orang yang miskin dan itu hanya membuang air ludahnya. Untuk berbicara dengan orang yang seperti itu,